Selamat pagi, damai sejahtera, sukacita Tuhan bersama dengan kita semuanya. Kita kembali di Devotion from Home di hari Sabtu ini. Doa saya saudara terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan terima kasih saudara masih tetap setia mendengarkan Devotion setiap harinya. Hari ini kita melanjutkan apa yang telah kita bahas dalam beberapa minggu ini mengenai Christ in us. Dan hari ini berbicara mengenai huruf S dari kata Christ, yaitu Spirit. Rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa. Ini Yesus berkata kepada para muridnya. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata bahwa dia akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jelas-jelasan di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia seorang penolong yang lain. Yesus tidak mengatakan sebuah. Artinya Roh Kudus ini adalah pribadi. Poin pertama saya, Roh Kudus adalah pribadi yang perlu kita kenali. Jadi dia bukan sekedar kuasa, saudara, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Apa yang membedakan pribadi dengan sesuatu? Seorang pribadi itu memiliki pikiran, memiliki kehendak, memiliki perasaan. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus. Dan Allah memiliki pikiran. Allah memiliki kehendak, keinginan. Allah juga memiliki perasaan. Yohanes 16 ayat yang ke-15 mengatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan mengungkapkan apa yang diterimanya daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus. Artinya, Roh Kudus mengetahui apa yang menjadi pikiran daripada Tuhan, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perasaan Tuhan. Bukankah tiga hal ini seringkali menjadi pertanyaan kita mengenai Tuhan? Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, apa sih yang menjadi pikiran Tuhan mengenai dilema, masalah, problems yang sedang mereka hadapi. Kemudian mereka juga bertanya, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup saya, untuk masa depan saya, kehendak Tuhan untuk jodoh saya mungkin. Dan juga ada yang bertanya juga mengenai apakah perasaan Tuhan tentang saya. Tuhan sayang sama saya, Tuhan marahkah sama saya, Tuhan pedulikah sama saya. Dan Roh Kudus dikatakan ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini mengatakan Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain. Roh Kuduslah yang menjadi penolong yang lain untuk kita. Kata yang lain mengatakan bahwa dia ini adalah sosok pribadi yang lain, tetapi memiliki kualitas yang sama seperti Bapa, kualitas yang sama seperti Yesus, yaitu apa? Kualitas Tuhan, karena dia adalah Allah Roh Kudus. Jadi dia akan menolong kita untuk mengetahui pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, dan perasaannya Tuhan. Roh Kudus ini bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi yang memiliki kuasa. Bila Roh Kudus hanya sekedar kuasa, kita hanya akan sekedar menggunakannya. Sama seperti handphone, kita hanya menggunakannya kalau lagi butuh aja, saudara. Itulah kuasa. Handphone memiliki kuasa untuk memampukan kita berkomunikasi. Kalau Roh Kudus hanya sekedar kuasa, kita hanya akan menggunakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kita orang percaya mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi. Oleh karena itu kita harusnya membangun hubungan yang intim, yang lekat dengan dia. Hari ini pertanyaan saya, seberapa intim, seberapa kita mengenal sosok pribadi Roh Kudus? Yang kedua yang hendak saya sampaikan adalah Roh Kudus ini tersedia bagi kita semuanya. Seringkali kita berpikir, wah
Roh Kudus ini mungkin hanya untuk orang-orang tertentu, untuk pendeta, untuk yang disebut nabi mungkin. Hanya orang-orang khusus saja yang memiliki Roh Kudus. Tetapi Yesus berkata bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu. Yesus tidak mengatakan kepada orang-orang khusus, tapi kepadamu, artinya kepada semua orang percaya. Bahkan lebih jelas lagi di Kisah Para Rasul 2:17 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan, kita baca bersama-sama, Rohku ke atas semua manusia. Jelas dikatakan dicurahkan ke atas semua, bukan orang manusia tertentu, tapi kepada semua manusia. Laki-laki, perempuan, orang yang muda, orang yang tua, semuanya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas manusia. Artinya, kita semua, tidak terkecuali siapapun juga, dapat mengerti pikiran Tuhan, dapat mengetahui kehendak Tuhan, dan dapat mengenal perasaan Tuhan terhadap kita. Karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Seringkali kita malah memakai orang lain. Kita datang ke orang-orang tertentu. Coba dong tanyain dong pikiran Tuhan tentang saya. Coba dong tanyain kehendak Tuhan tentang saya. Coba dong tanyain Tuhan marah gak sama saya. Hari ini saudara, Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dan Dia tersedia bagi saudara dan saya. Supaya Dia bisa mengungkapkan kepada saudara isi pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan kepada saudara. Saudara tidak perlu lagi datang ke orang lain. Saudara bisa bertanya kepada Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus ini tinggal di dalam saudara. Ada di dalam saudara. Saudara tidak perlu pergi ke tempat khusus. Pergi ke tempat-tempat tertentu. Tetapi Dia ada di dalam saudara. Dikatakan bukan sekedar Dia ada di dalam saudara. Dia tinggal di dalam saudara. Yang kebanyakan terjadi saudara. Kenapa saudara tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang menjadi pikiran, kehendak, perasaan Tuhan? Karena kita tidak mendengarkan Roh yang tinggal di dalam kita. Ketika saya kecil, ada pembengkakan di telinga kanan saya. Dan saya harus ke dokter. Dan kemudian setelah pembengkakan ini reda, saya dibawa oleh dokter untuk tes pendengaran saya terganggu atau tidak. Dan saya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang kedap suara. Kemudian saya dipasangkan headphone. Dan kemudian dari headphone tersebut saya akan mendengar suara-suara. Dan kemudian saya harus menekan tombol bila saya mendengar suara tersebut. Untuk memastikan apakah pendengaran saya baik atau tidak. Dan saya ingat banget, awal-awal saya masih bisa mendengar. Tapi semakin lama suara tersebut semakin lemah, dan semakin lemah. Dan saya harus benar-benar konsentrasi penuh untuk dapat mendengar suara tersebut, saudara. Bahkan saya kadang-kadang harus memastikan saya tidak bergerak. Saya harus memastikan saya tidak bernafas. Saya takut bahwa pergerakan saya atau nafas saya bisa mengganggu pendengaran saya. Dan saudara, kadang-kadang itu juga dengan Roh Kudus. Kadang-kadang kita harus benar-benar konsentrasi penuh. Berdiam diri. Memastikan tidak ada suara-suara lain yang mengganggu kita. Untuk bisa mendengar suara daripada Roh Kudus. Suara apa yang sering mengganggu kita? Mungkin suara ketakutan kita. Kekhawatiran kita. Suara yang dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Suara dari kesibukan kita mungkin. Suara dari ketidakpercayaan kita tentang Tuhan mungkin. Pertanyaan saya, kapan terakhir kita berdiam diri, berkonsentrasi penuh untuk bertanya kepada Roh Kudus? Apa yang menjadi pikiran Tuhan tentang hidup kita? Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk masa-masa di tengah-tengah pandemi ini? Apa yang menjadi perasaan Tuhan tentang kita pada saat ini? Seperti minggu lalu, di akhir devotion, saya meminta kita untuk mengambil waktu, mengizinkan Roh Kudus mengungkapkan kepada kita siapa kita di mata Tuhan. Roh Kudus saudara tinggal di dalam saudara, dan Dia ingin sekali berbicara mengenai pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, perasaan Tuhan
kepada saudara. Yang ketiga, Roh Kudus ini berguna bagi saudara. Ada orang yang berpikir bahwa Roh Kudus ini nggak ada gunanya, hanya untuk sekedar berbahasa roh aja. Yohanes 16 ayat yang ke-6 mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku, Yesus, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yesus mengatakan adalah lebih berguna ketika Roh Kudus datang kepada kita. Di dalam bahasa Yunaninya, kata lebih berguna ini artinya satu kombinasi yang membentuk sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik. Ketika Roh Kudus dikombinasikan dengan kita, Roh Kudus memampukan kita menjadi seorang pribadi, seorang percaya yang lebih baik. Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus hidup di dalam kita, berbicara dalam kehidupan kita, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita bukan hanya mengetahui sebagian kecil atau sebagian besar daripada kebenaran, kita akan mengetahui seluruh kebenaran. Di awal saya mengatakan bahwa Roh Kudus mengetahui pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita berguna bagi kita karena Roh Kudus akan membantu kita untuk berpikir seperti Allah berpikir. Roh Kudus akan membantu kita untuk menginginkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus menuntun, memimpin kita, hidup kita akan mulai menghasilkan apa yang dikatakan buah-buah daripada Roh Kudus. Galatia 5:22 dan 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita, kita mulai bisa menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita mulai bisa menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Apapun keadaan kita, kita mulai bisa memiliki damai sejahtera walaupun kita dalam keadaan yang sulit. Kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih generous, kita bisa lebih baik, kita bisa lebih setia kepada pasangan kita, kita bisa lebih setia kepada gereja kita, kepada tempat pekerjaan kita. Kita bisa menjadi lebih ramah, kita lebih bisa menguasai diri. Bila kita mengatakan kita sering jatuh di dalam pola dosa yang sama, mungkin ini saatnya kita mendengarkan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus bekerja hidup di dalam kita, Dia akan menghasilkan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menguasai diri dan tidak jatuh lagi di dalam dosa-dosa yang sama. Roh Kudus juga memampukan kita untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan menjadi saksinya Yesus. Banyak dari kita takut bersaksi karena kita berpikir kita kurang sanggup, kita kurang pengetahuan, kita kurang kemampuan. Tapi kemampuan kita untuk menjadi saksi, kuasa yang memampukan kita untuk menjadi saksi, datangnya daripada Roh Kudus, bukan dari kita, saudara. Oleh karena itu, untuk menjadi saksi Tuhan bukan mengenai kita, tapi mengenai Roh Kudus yang mencurahkan kuasanya melalui kita untuk menjadi saksi. Hari ini, mari mulai berpartner dengan Roh Kudus. Seperti Markus 13 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan, apa yang diberikan kepada kita pada saat itu. Dan siapa yang memberikannya kepada kita? Yang memberikannya bukan kita, tapi Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita. Tapi semuanya adalah karena kuasa Roh Kudus. Minggu ini saya mendengar seorang jemaat yang mengunjungi seorang bapak yang mengidap penyakit diabetes yang begitu parah.
Dia pertama datang hanya hendak mendoakan karena diminta untuk mendoakan Bapak ini. Tapi kemudian Roh Kudus menuntun dia untuk bersaksi kepada Bapak ini. Bapak ini bercerita bahwa Bapak ini penuh dengan kepahitan. Kepahitan dengan semua orang beragama. Agama apapun itu. Dia pahit dengan orang tersebut. Kemudian jemaat ini berbicara kepada Bapak ini. Bersaksi kepada Bapak ini. Dan pada akhirnya mengajak Bapak ini untuk bertobat dan mengenal Yesus. Tahukah saudara, tanpa ada rencana, tanpa ada pemikiran apa-apa, tiba-tiba Bapak ini terbuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak ini tadinya kami sedang berpikir bagaimana untuk Bapak ini bisa ikut Victory Weekend dan dibaptis. Tapi kemudian beberapa hari kemudian Bapak ini meninggal dan dipanggil Tuhan. Saudara, itulah Roh Kudus. Kuasanya yang memampukan kita untuk mengubah seorang yang pahit hati dengan orang yang beragama. Tapi Roh Kudus yang memampukan melembutkan hati Bapak tersebut melalui jemaat ini. Sehingga Bapak ini terbuka untuk menerima Yesus. Hari ini saudara, izinkan Roh Kudus berpartner dengan saudara. Karena ketika saudara berkombinasi dengan Roh Kudus, berpartner dengan Roh Kudus, dia akan melakukan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara pada saat ini. Karena itu akan berguna bagi hidup saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang adalah pribadi yang tersedia bagi setiap kami. Semua Tuhan. Dan sangat berguna di dalam perjalanan kami sebagai orang Kristen Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Roh Kudus hari ini bagi setiap jemaat di tempat ini yang mungkin belum berpartner dengan Engkau. Izinkanlah Tuhan. Saat ini mereka membuka hidup mereka dan berpartner dengan Roh Kudus. Agar mereka mulai bisa melihat kuasa Tuhan mengubah hidup mereka. Kuasa Roh Kudus menjadikan mereka saksi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Have a nice weekend.